kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. di atas tempat tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Segala puji hanya milik Allah dan alhamdulillah kita di sini masih diberikan kenikmatan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul ya dalam rangkaian kegiatan ujian komprehensif melalui Zoom meeting ya. Eh, Salawat dan salam juga kita sanjung agungkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Semoga Waalaikumsalam. kita yang hadir dalam virtual Zoom meeting ini mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya didampingi dan ditemani oleh Ibu Rahmawati yang nanti dalam ujian komprehensif ini kami berdua akan saling berkolaborasi. Mungkin bisa saya duluan atau Bu Rahmawati atau sebaliknya ya. Dan juga sebenarnya juga didampingin oleh PJ kelas sebenarnya Bu Intan ya sebenarnya. Tapi belum terlihat ini sepertinya Bu Intan. Nanti mungkin akan segera bergabung ya seperti itu. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah ya kalau nggak salah. Ini. Belum Pak, satu Pak. Oh, satu Satu orang. lagi ya. Iya, Bu Faika. Pak siapa? Bu? Bu Faika, Baik, Pak. Bu Nurul. Faida. Faika. Ika, Pak Ika, Nurul. Oke. Pak Eh, Ika. Ikatul ada Jannah. ada kendala di mana? Belum gabung? Katanya masih loading, Pak. Masih muter terus, belum Oke, kebuka. masih muter ya. Iya, Oke, apa yang muter-muter nggak tahu saya juga. Sinyal. Ya, sinyalnya. Pak. oke. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu nanti silakan siapa yang mau menjawab dan saya harap semuanya menjawab karena eh, apa jawaban itu menjadi bukti ya bahwa Bapak Ibu sudah menjawab dari ujian komprehensif ini. Kalau bisa semuanya menjawab ya dan itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk menilai seperti itu. Ya, mungkin yang pertama eh, akan saya coba bertanya dulu. Nanti siapa saja yang berkenan untuk menjawab silakan. Nanti Bapak Ibu bila bisa raise hand atau bisa langsung apa namanya me, apa mengatakan saya Pak atau seperti itu ya. Oke, seperti Ya, itu. Pak. Tapi nanti perkenalkan dirinya Pak masing-masing dulu. Bapak Ibu tentunya dalam proses selama 2 bulan ya. Sudah 2 bulan betul? Betul, Pak. Iya, Nah, Pak. ada 2 bulan. Tentunya Bapak Ibu semua sudah dididik dan sudah diberikan transfer knowledge atau transfer ilmu ya terkait bagaimana menjadi seorang guru yang profesional ya seperti itu. Nah, bisakah Bapak Ibu ceritakan bagaimana sih seorang yang dikatakan sebagai guru yang profesional ya menurut apa yang selama ini Bapak Ibu sudah kan selama 2 bulan ini. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Baik Pak, izin Oke, Pak Gufron ya. ya Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Gufron dari SD 2 Candirejo, Lampung Tengah Pak. Oke, Menurut saya, eh, guru profesional itu adalah guru yang mampu mengenali siswanya dengan baik, mampu mengendalikan emosinya dengan baik, dan mampu memahami karakteristik siswanya itu sendiri. Jadi menurut saya, eh, guru yang profesional itu adalah guru yang mampu memahami semua aspek, baik itu di sekolahan maupun di lingkungan luar sekolahan. Lalu apa saja yang didapat selama 2 bulan PPG ini? Banyak sekali yang didapat oleh saya pribadi dan kami semuanya, Pak. Terutama bagaimana cara menghadapi anak yang akhir-akhir ini mulai banyak perkembangan yang belum kita ketahui. Jadi dalam PPG ini banyak pembelajaran yang baru menurut saya, walaupun sudah ada sebelumnya, namun ada pembelajaran-pembelajaran yang baru. Terima kasih, Pak. oke, ya.
Mungkin ada yang bisa menambahkan lain? Saya Pak, Ya, saya Pak Nur Dahliana. Nur Dahliana, silakan Bu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, Bapak Gufron. Ya, guru profesional itu adalah guru yang memiliki kompetensi, kemampuan dan karakteristik tertentu yang memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Seperti itu, Pak, tambahannya. Oke, baik. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kedua, terkait dengan yang pernah Bapak Ibu pelajari ya, misalnya terkait dengan katakanlah PJBL ya, PJBL. PJBL kan pernah Bapak Ibu dapatkan ya. Iya, Pak. Kira-kira apa sih itu PJBL dan bisa nggak memberikan contoh di dalam kelas Bapak Ibu yang selama ini sudah ajar atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan, bagaimana proses atau contoh dari eh, apa namanya metode PJBL tersebut? Silakan. Saya Pak, Pak, Saya, Pak. saya Pak, Saya, saya Pak. Pak, Ya, siapa Septi duluan? Pak. Ya, Ya, Bu. saya Pak. Ya, silakan Bu Septi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam menjawab tentang warahmatullahi wabarakatuh. PJBL Pak ya. Menurut saya PJBL itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa di sini akan menghasilkan suatu produk atau hasil ketika ketika selesai pembelajaran tersebut. Jadi di sini siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian guru memberikan perintah untuk membuat suatu produk untuk dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian guru membimbing siswa-siswi untuk mengerjakan produk tersebut. Seperti itu, Pak. Kemudian siswa mempresentasikan tentang hasil produk yang mereka telah selesaikan. Kemudian guru melakukan eh, pemeriksaan kembali apakah sudah betul atau belum hasil dari siswa yang telah dikerjakan. Seperti itu, Pak. Selama Saya ini Pak, Bu Septi sudah melakukan itu, maksud saya contohnya atau seperti apa gitu? saya Pak nih. Ya, gimana Bu Septi? Bentar, Bapak. Seperti itu. Cek, Bu Septi terdengar suara saya? Iya, Pak. Gimana, Pak? Pak, Tadi Neng agak dari nggak jelas, Pak. Ya, Bagaimana, Pak? selama pembelajaran PJBL tadi kan sudah diberikan tentang definisinya dan segala macam ya. Yang Ya. pernah Ibu lakukan atau contohnya dalam pembelajaran PJBL itu apa Bu Septi? Pernah tidak melakukan itu? Eh, saya membuat proyek berupa poster, Pak. Poster apa itu? Untuk materi apa? Oh, untuk materi puasa, Pak. Yang Puasa seperti apa? Ramadan. Bisa diceritakan mungkin. Ya, di situ saya membuat anak-anak saya perintahkan masing-masing kelompok untuk menuliskan materi-materi yang ada dalam apa materi tentang puasa, seperti pengertian puasa, kemudian mm, ayat yang menceritakan tentang puasa, syarat sah puasa, kemudian syarat-syarat wajib puasa, hal-hal yang berkaitan puasa. Nah, kemudian anak-anak dituliskan ke dalam eh, kertas karton, kemudian mereka menghias sesuai dengan poster Ramadan, Pak. Sesuai dengan kreativitas anak-anak tersebut. Oke, baik. Eh,
Tadi Bu Septi ya namanya, Bu Septi ya. Ya, iya Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan eh, suatu studi kasus lah ya, katakanlah seperti itu. Misalnya Bapak Ibu memberikan suatu tugas kepada siswanya, ya, dan kemudian harus dikumpulkan dalam rentang waktu tertentu ya, seperti itu. Nah, dalam prosesnya anak-anak itu ternyata eh, menggunakan ChatGPT gitu atau menggunakan AI untuk mengerjakan tugas atau makalah atau apapun yang diberikan Bapak Ibu gitu ya. Eh, Bagaimana sikap dan apa yang Bapak Ibu lakukan eh, terkait dengan hal tersebut? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Suhendra. Jadi kalau bertemu dengan kasus yang Bapak sampaikan tadi, Ya. yang pertama yang jelas banyak memberikan pengarahan kepada siswa, Pak. Kita boleh menggunakan ChatGPT, tapi tidak semuanya kita konsumsi mentah-mentah. Jadi siswa kita ajarkan bagaimana menggunakan ChatGPT dengan baik dan benar. Mungkin ChatGPT bisa digunakan untuk hanya sebatas pemahaman awal, Pak. Kemudian bagaimana dikembangkan lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Tapi dalam kasus ini sebenarnya Pak Suhendra membolehkan atau tidak? Kalau saya pribadi membolehkan, Pak, asalkan mengkonsumsinya jangan mentah-mentah. Oke, oke. Seandainya membolehkan, bagaimana proses penilaiannya Pak? Dengan misalnya ada anak yang tidak menggunakan AI dan ada yang menggunakan AI. Apakah akan dinilai sama atau tidak? Lebih mengutamakan yang tidak menggunakan EE, Pak, Tidak tapi menggunakan. menggunakan yang lain, Pak. Ya. Jadi kalau sudah terdeteksi anak itu menggunakan AI, maka ada semacam subjektivitas gitu ya Pak. Iya, Pak. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Saya Pak, Bu Nurlaili ya? ini iya. Oke, silakan Bu Nur. Eh, Iya, eh, menanggapi kasus yang seperti itu mungkin ya benar kata Pak Suhendra bahwa yang pertama mengarahkan terlebih dahulu eh, bahwasanya kan kita memang belajar menggunakan IT ya Pak. Tapi tidak semuanya kita menggunakan IT untuk mencari atau apa ya istilahnya ketika anak dikasih tugas langsung membuka apa tadi GPT. Lebih kalau saya lebih ke mencari referensi dulu lewat buku, Pak. Lewat buku terlebih dahulu. Mungkin setelah itu misalkan dari referensi buku itu memang apa ya Ya. penjelasannya kurang, mungkin bisa menggunakan GPT. Itu mungkin salah satu penggunaan IT, tapi untuk penilaiannya tentu berbeda, Pak. Iya. Kalau misalnya nyari bukunya secara manual susah gitu kan. Tapi itu menggunakan ChatGPT cepat. Bukankah itu malah sesuatu yang eh, bisa menghemat waktu atau tidak? Bagaimana Bu? Ya, ya sekarang eranya digital emang semuanya menghemat waktu, tapi kan kita pembelajarannya eh, Berjamunya apa ya kesini. istilahnya ya lebih diutamakan ke literasi dulu, Pak. Apakah dalam proses anak mencari apa namanya, mencari literatur itu di dalam AI, apakah dia juga tidak berliterasi, Bu Nuraili? Ya berliterasi, cuman kan itu apa ya IT, ya Pak. Kalau maksudnya di sini literasi yang menggunakan kayak buku apa ya buku pedoman kayak gitu, buku panduan anak kayak gitu, Pak. Oke, Bisa juga memanfaatkan perpustakaan atau gimana, Pak. Intinya lebih mengutamakan literasi lewat buku oke. daripada IT-nya. Oke, silakan Pak Dedi. Tadi sudah raise hand. Ya,
Pak, mohon izin untuk menambahkan. Ya, Pada dasarnya sepakat pada teman-teman yang sudah menjawab itu boleh. Tapi dalam rangka boleh itu sebatas digunakan dengan bijaksana dan etis. Artinya sebatas eh, tambahan saja, Pak. Jadi ini saya rasa apa ya, kita harus bijak dalam menilai ini dengan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pembelian buku. Misalnya, mohon maaf Pak, saya ceritakan sedikit. Saya ini di SD, kebetulan sebagai bendahara bos Pak. Jadi di bendahara bos itu ditekankan kalau mau menyusun arkas itu ada 20% wajib dalam tanda kutip itu dari dinas wajib untuk membelian buku Pak. Nah, tapi ketika buku itu sudah sampai ya, eh, anak-anak lebih kurang kurang apa ya, kurang tertarik dengan isi bukunya, Pak. Entah belum bisa mencari cara bagaimana menarik anak-anak untuk giat membaca, atau memang secara buku itu disusun secara memang kurang menarik bagi anak-anak gitu. Ya, ini PR kita bersama. Sehingga ChatGPT itu menjadi alternatif kedua menurut saya. Ah, ketika memang anak-anak itu susah mencari jawaban atau susah mencari apa jawaban proyek-proyek yang kita berikan gitu. Jadi lebih kepada alternatif kedua. Tapi tetap kita kepada bahan ajar yang pertama yaitu buku yang disediakan dari dinas. Mungkin itu Pak. Terima kasih. ya, seandainya ya Pak Dedi, dalam satu kelas Ya, Pak. itu setelah diberikan tugas, semua siswanya menggunakan ChatGPT ternyata misalnya seperti itu. Apa yang akan Bapak lakukan dalam evaluasi? Ya Pak. Tentu ChatGPT misalnya kita memberikan satu pertanyaan. Tentu pertanyaannya di poin-poin itu kita sisipkan bahwa ada beberapa peraturan boleh menggunakan literasi yang berbasis IT tapi dengan jawaban nalar kalian sendiri kan begitu. Betul-betul ChatGPT hanya sebuah referensi sehingga mereka menuliskan jawabannya itu memang untuk nalar mereka sendiri. Toh memang pemahamannya sama tapi cara menyampaikan mereka yang kita nilai, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Mungkin ada yang pendapat lain? Silakan. Saya Pak ingin menambahkan Suryati Pak. Ya, silakan Bu Suryati. Ya, jadi untuk mengoptimalkan penggunaan ChatGPT itu sebagai alat bantu dan bukan pengganti. Jadi GPT itu harus digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan proses belajar, bukan sebagai pengganti pembelajaran aktif, Pak. Ya, kalau kasusnya Bu Suryati tadi ya sudah Yes. saya sampaikan, Iya, ternyata anak-anak itu dalam satu kelas semuanya menggunakan ChatGPT, gitu. Sudah terlanjur menggunakan ChatGPT gitu ya. Bagaimana iya. Bu Suryati menilai dari hasil pekerjaan tersebut? Jadi cara menilai untuk siswa itu sebagai untuk evaluasi, Pak. Jadi dievaluasi anak-anak itu menggali informasi dari ChatGPT itu dan diterapkan. Ya, mungkin ada yang lain saya menambahkan. Izin menambahkan, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Saya Pak siapa ya? saya Saya, Pak. Yang belum ya, Bu Faikatul coba Bu Faikatul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan kawan-kawan semua. Saya menambahkan sedikit dari kawan-kawan untuk permasalahan evaluasi untuk penilaian di anak-anak yang menggunakan GPT semuanya. Bagaimana anak-anak itu bisa menjabarkan, Pak, menjabarkan dari jawaban tersebut.
ke apa namanya ke Oke. guru bagaimana penangkapan mereka. Setiap anak itu kan pasti berbeda-beda, Pak. Penangkapan sesuai bacaannya satu, tapi penangkapan dan penilaian anak itu berbeda-beda. Nah, dari situlah kita bisa melihat eh, anak-anak yang bisa apa namanya, Pak, menilai anak-anak sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, silakan Bu Mengsi ya, Bindari. Ya. Maaf, izin menjawab Pak dosen. Ya, silakan Saya Bu. menambahkan di sini terkait dengan pertanyaan Pak dosen. Kalau saya tetap akan mensupport, tetap mendukung Pak dengan siswa yang menggunakan